Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan coba membagikan tips mengerjakan SKB. Nah, tips yang saya bagikan ini berdasarkan pengalaman pribadi saya saat mengikuti tes CPNS di BPPT tahun 2018. Karena mewabahnya COVID-19 ini, harusnya SKB sudah dilaksanakan. Tapi karena ada COVID ini, jadinya diundur menjadi info terakhir adalah sampai Agustus, akan dilaksanakan pada Agustus 2020. Nah, sambil menunggu jadwal itu datang, kita coba berbagi tips nih. Siapa tahu tips yang kita bagikan ini memberikan sedikit manfaat untuk rekan-rekan semuanya. Oke, dalam tes SKB ini ada 3 tahapan. Nah, ada 3 tahapan tes SKB. Nah, untuk CPNS yang mengikuti formasi di BPPT atau melamar di BPPT itu bisa mengunjungi laman cpns.bppt.go.id untuk melihat pengumumannya. 3 tahapan SKB itu adalah tes CAT, psikotes, dan wawancara. SKB sendiri memiliki nilai 60% dari 100%, yaitu 40%-nya adalah nilai SKD. Nah, untuk tes CAT itu memiliki bobot 50% dari 60% tadi. Nah, ini yang diteskan saat SKB ini adalah sesuai dengan jabatan fungsional atau formasi yang kita lamar. Karena CAT ini memiliki nilai paling tinggi dibanding subtes SKB yang lain, maka usahakan kalian mempelajari jabatan fungsional atau formasi yang kalian lamar. Biasanya CAT SKB itu dilakukan atau dikerjakan dalam waktu 90 menit dengan jumlah soal 100 soal. Subtes yang kedua yang lulus saya jalani adalah psikotes. Nah, psikotes ini memiliki bobot nilai 25%. Tes yang pertama adalah tes Pauli. Ini kayaknya bukan tes yang asing ya, karena biasanya di setiap perusahaan, apalagi yang sudah pernah bekerja di suatu perusahaan, tes Pauli adalah suatu tes psikotes yang umum dilaksanakan. Nah, bagi yang belum pernah mengikuti tes Pauli adalah kata sederhananya adalah menjumlahkan angka. Nah, bagaimana cara menjumlahkannya? Yaitu misalkan ada 6 dan 1, itu dijumlah 6 tambah 1 menjadi 7. Ditulis di tengahnya 7. Kemudian ada 1 tambah 2 jadi 3 dan seterusnya. Nah, biasanya kita harus saat mengerjakan ini kita harus memperhatikan komando dari panitia ujian. Biasanya ada minta garis atau pindah baris. Nah, dan tips yang akan saya kasih tahu adalah kalau mengerjakan Pauli itu kalian harus harus konsisten. Misalkan di baris pertama kalian bisa mengerjakan full, baris kedua juga full. Jangan sampai semakin baris ke belakang itu hasil penghitungan kalian semakin sedikit. Usahakan tidak perlu full sampai ke bawah, tapi konsisten, malah kalau bisa ditingkatkan. Jadi dari awal ke akhir itu semakin bertambah hasil penghasilannya. Misalkan yang baris pertama Anda cuma sampai sini, baris kedua masih sama sampai sini, nanti ke baris kelima sampai sini, dan terus bertambah sampai baris akhir. Misalkan kalau bisa tuh sampai bawah sini, itu lebih bagus nilainya. Oke, kemudian tes yang kedua adalah tes yang kedua Edward Personal Preference Schedule atau disingkat EPPS test. Nah, EPPS test ini adalah, kalau saya bilang, itu menggambarkan karakteristik atau kepribadian kita. Di sini tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Kalian cukup menjawab, pilih mana pernyataan yang menurut kalian adalah
yang paling mendekati dengan diri kalian. Contohnya ini, perhatikan contoh di bawah ini ya. Saya suka berbicara tentang diri saya dengan orang lain, atau saya suka bekerja untuk suatu tujuan yang telah saya tentukan bagi diri saya. Nah, kalau memang menurut kalian diri kalian lebih dekat dengan poin A, pilihlah A. Tidak perlu terlalu banyak berpikir pas membaca terus merasa kalau itu adalah diri teman-teman, langsung pilih aja. Karena ini jumlah soal PPS ini ada 225 soal dan itu sangat membuat tangan pegal. Jadi lebih cepat lebih baik mengerjakannya. Jadi tidak perlu terlalu berpikir panjang. Tes yang selanjutnya adalah tes warteg. Ini juga sangat familiar sekali karena tes warteg ini biasa digunakan di tes psikotes di perusahaan-perusahaan manapun. Nah, tes warteg ini ada 8 kotak. Tugas kita adalah meneruskan dari gambar yang sudah ada di sini. Contoh kotak pertama itu ada 1 titik. Nah, tips yang akan saya kasih adalah ketika mengerjakan tes warteg ini, usahakan gambar yang berbentuk tegak atau garis lurus atau kotak itu menjadi benda mati, dan gambar yang melengkung atau cemu seperti ini itu menjadi benda hidup. Dan tips selanjutnya adalah kalau misalkan teman-teman tuh laki-laki, jangan sampai di gambar ini teman-teman menggambar barang atau sesuatu yang biasa dipakai atau digunakan oleh perempuan. Nah, yang selanjutnya adalah setelah kita menggambar gambar ini Nah, setelah kita menggambar itu, nanti ada tugas, yaitu kita harus memilih gambar mana yang paling susah, gambar mana yang paling gampang, gambar mana yang paling Anda sukai, dan gambar mana yang tidak paling Anda sukai, dan Anda harus memberikan nomor urut di gambar. Nah, ketika Anda memberikan nomor urut gambar, usahakan gambar yang dibuat tidak terlalu berurutan, tapi juga tidak terlalu ngacak. Nah, ini sangat penting karena kalau kalian misalkan memberi nomor urut nih, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, itu terlalu kalian itu kelihatan sangat monoton ya. Tapi kalau kalian terlalu ngacak, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, itu juga kurang bagus karena terlihat kalian tuh, teman-teman tuh seorang yang tidak beraturan. Nah, makanya saat membuat susunan gambar ini, kalian usahakan tidak terlalu berurutan dan tidak terlalu ngacak. Jadi bisa misalkan ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, ini nomor 4, ini 5, 6, 7, 8. Itu tips dari saya. Terus apa lagi ya, untuk gambar tes warteg ini usahakan kalau misalkan ada pertanyaan tuh gambar mana yang paling sulit dan gambar mana yang paling Anda sukai dan tidak sukai. Nah, kalau bisa nih, apa yang Anda pilih, misalkan yang teman-teman pilih tuh gambar yang paling sulit, misalkan yang paling sulit yang ini, misalkan paling sulit yang ini. Nah, berarti gambar yang tidak Anda sukai yang ini juga. Itu jadi bisa diartikan bahwa ya, kenapa Anda tidak suka karena karena gambar itu sulit, itu bisa jadi seperti itu. Atau bisa juga, boleh juga Anda memilih tidak yang sama, maksudnya misalkan yang sulit yang ini, yang tidak Anda suka yang ini, itu boleh. Itu masih tidak terlalu ini ya, tidak terlalu masalah. Oke, yang selanjutnya tahap yang selanjutnya adalah kita harus menggambar pohon, menggambar orang dan rumah dalam satu kertas. Nah,
ini saya coba kasih contoh. Saya ambil dari Google. Tips yang akan saya kasih di subtes ini adalah yang penting kita harus memperhatikan komposisi atau ukuran antara rumah, terus antara rumah, pohon, rumah, pohon, dan orang. Itu jangan sampai kebalik. Karena maksudnya gini, kayak misalkan teman-teman tuh gambar pohon sama orang tapi tinggian orang, gambar orang sama pohon, gambar orang sama rumah tapi tinggian orang gitu. Yang penting sih itu tidak perlu terlalu bagus. Yang penting berbentuk rumah, orang, dan pohon, dan komposisinya sama. Nah, berarti di sini catatan di sini adalah komposisi atau ukuran orang, rumah, dan pohon sesuai. Oke, itu untuk menggambar pohon, orang, dan rumah. Kemudian tes yang selanjutnya yaitu menggambar orang. Nah, di subtes ini kita hanya menggambar satu orang aja. Maksudnya kalau tadi kan ada pohon, ada rumah, kalau ini satu orang. Nah, di sini kita ditugaskan menggambar orang. Oke, menggambar orang. Terus kita harus menjelaskan nih siapa dia, usianya berapa, profesinya apa, terus sifat baiknya apa, sifat buruknya apa. Nah, itu harus kita tuliskan. Sama seperti gambar yang tadi, di gambar ini juga tidak perlu bagus, yang penting berbentuk, dan kayak misalkan jari ada 5 gitu. Itu hal kecil tapi sangat diperhatikan loh sama penilai. Jadi kalau bisa tuh misalkan ada matanya, hidung, yang penting anggota badannya lengkap gitu. Nggak apa-apa, nggak harus bagus kayak, karena saya sendiri pun bukan ahli menggambar ya, jadinya kemarin itu pas bikin gambar yang penting lengkap, nggak ada anggota tubuh yang harusnya kelihatan jadi tidak terlihat. Itu untuk tips menggambar orang. Selanjutnya menggambar pohon. Nah, dalam menggambar pohon ini tipsnya sama seperti yang orang tadi. Yang penting komponen dari pohon ini itu lengkap. Jadi kayak misalkan ada akarnya, ada akar, terus daun, ada ranting, ada buah, terus nyatu ke tanahnya gimana gitu kan akarnya. Nah, itu aja sih yang penting, karena itu menandakan kalau saya baca artikel itu, menggambar pohon itu menandakan kita tuh orangnya gimana sih, kita tuh orangnya teliti nggak gitu, perfeksionis atau gimana tuh bisa kelihatan. Oke. Nah, setelah rangkaian tes psikotes itu selesai, itu cuma 3 sub ya tadi, beberapa sub. Cuman itu kalau waktu itu saya sampai 1 hari full dari pagi sampai sore. Karena yang tes EPPS tadi aja itu kan lama banget ya, kayak 225, terus kita harus baca satu-satu soalnya, pernyataannya harus pilih, belum lagi harus mikir mana nih punya kita mana gitu kan. Terus setelah tes psikotes itu selesai, nanti ada tahapan terakhir, itu wawancara. Nah, untuk wawancara ini nanti insya Allah saya akan bahas di video selanjutnya. Jadinya untuk video kali ini saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar kita semangat membuat video-video yang bermanfaat untuk teman-teman. Dan kita juga nanti bakalan share info-info yang bermanfaat untuk teman-teman. Jadi jangan lupa di-subscribe lah, di-subscribe ya, dan nyalakan lonceng pemberitahuannya agar mendapatkan info kalau kita
upload video lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.